Perlu hidup, hati kita ini hidup. Kita sering hati mati. Kalau hati mati itu gak bisa, belum baik yang sesungguhnya. Hati mati itu begini, Anda bisa ngaji, ngelihat tetangga tidak pernah ngaji, cuek. Yang bisa sholat Jumat, tetangganya nggak pakai sholat Jumat, diem saja, cuek. Hati Anda mati. Punya pembantu 2-3 nggak pernah sholat, tenang saja, padahal yang bosnya itu rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat. Ngelihat pembantunya tidak sholat, cuek, mati hati. Karena pembantunya adalah umat Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali engkau menginginkan untuk saudaramu seperti yang kau inginkan untuk dirimu. Pembantumu adalah umat Nabi Muhammad, tetanggamu umat Nabi Muhammad. Kalau sampai mereka melakukan maksiat lalu kamu diam, yang mati hatimu. Dia dosa, dan bisa saja dosanya dosa lahir, tapi dirimu mati batin. Kita kadang mendengar berita tetangga kita melakukan zina, hamil di luar nikah, kita masih bisa tertawa, bahkan membicarakan dia pun dengan mata, dengan bibir mencibir sambil mengejek. Mana di antara kita di saat mendengar tetangga yang melakukan zina atau mabuk atau meninggalkan sholat lalu kita menitikkan air mata? Mana? Pembantunya tidak sholat, itu umat Nabi Muhammad, akan dituntut kita nanti. Kita tidak punya cinta kalau kita membiarkan dia tidak kenal sholat, tidak kenal bagaimana menutup aurat. Dia bukan binatang, dimasukkan Allah ke rumah kita adalah ungkut untuk mengangkat derajat kita. Kapan diangkat derajat kita? Kalau kita perhatikan dengan benar, kita dekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Dia sudah membantu kita, dia sudah khidmah kepada kita, sempurnakan. Bagaimana dia juga khidmah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hati yang hidup ini penting. Lihat setelah itu bagaimana keadaan orang yang berada di situ, termasuk sahabat Nabi Sayyidina Umar itu, setelah diberi kabar gembira oleh Rasulullah dari Allah melalui Rasulullah bahwasanya yang berada di padang Arafah saat itu akan diampuni oleh Allah, Sayyidina Umar bertanya, mikir umat yang datang setelahnya. Allah, itu hati yang hidup, bukan alhamdulillah kita sudah diampuni lalu sudah sampai di situ. Tidak, bertanya, apakah untuk kami saja ya Rasulullah? Dijawab, tidak, ini untukmu dan untuk setiap orang yang datang ke padang Arafah ini nanti sampai hari kiamat. Hatinya hidup Sayyidina Umar bin Khattab. Perlu kita punya hati hidup ini. Kita sering sombong dengan pengajian kita. Kalau dilihat tahajudnya hebat, puasanya hebat, tapi hatinya mati, tidak pernah peduli orang yang di kiri kanannya tidak kenal Allah. Tidak iman yang sesungguhnya. Dari sinilah bangkitnya semangat dakwah. Dari sinilah bangkitnya semangat menolong orang lain. Dari sinilah semangat menyelamatkan orang itu ada. Dan ketahuilah, orang tidak akan bisa berbuat baik secara sesungguhnya kecuali dari hati yang kenal kebaikan. Dan kebaikan yang paling istimewa adalah menyelamatkan orang di akhirat. Lihat Sayyidina Umar berkata, apakah untuk kami saja Rasulullah? Oh tidak, untukmu dan orang yang datang setelahmu sampai hari kiamat. Tidak sampai di situ. Mereka yang ada di padang Arafah pada ingat keluargaku di rumah tidak haji, ning lihat di televisi, kan gitu Mas Ikal sekarang. Oh, gimana ini? Ya, sampai di situ gimana rasa cinta ini perlu ditumbuhkan. Maka jangan ngurus ibadahmu sendiri, jangan ngurus ngajimu sendiri. Jangan-jangan itu fitnah di dalam hatimu. Urus anakmu, urus tetanggamu, urus saudaramu, gimana mereka bisa kenal ngaji? Ini yang harus kita tumbuhkan semangat itu. Orang-orang yang bersama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang ada di rumah? Mereka belum bisa haji, apalagi yang jauh di Indonesia sana. Tidak semua bisa berangkat ke sini. Dan ini loh hati ini yang hidup. Dijawab oleh Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Barang siapa berpuasa di hari ini, soma man soma yauma arafata. Barang siapa berpuasa di hari Arafah, yukafir, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Dapat juga rupanya yang ada di rumah. Yang puasa di hari Arafah akan diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Maka rindulah untuk puasa di hari Arafah. Tanda kerinduan Anda kepada Arafah. Yang pengen haji, usaha untuk puasa di Arafah. Nanti bisa naik haji. Karena puasa di Arafah itu adalah pengganti kerinduan orang diampuni oleh Allah di Arafah. Karena tidak bisa datang di Arafah agar diampuni, maka tanda Allah Maha Kasih melalui lisan Rasulullah, yang di rumah pun akan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan, yaitu barang siapa puasa di hari Arafah akan diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Maka berpuasalah, tanda kerinduan Anda kepada
kepada Makkah, kepada Arafah untuk bisa wukuf di sana.